Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Jiang Cheng yang melihat reaksi Zeus pun bertanya apakah masih ingin berjuang. Zeus yang telah mencabut tombak Jiang Cheng meminta semua dewa untuk berhenti menahan diri. Serta Zeus meminta semua dewa untuk menggunakan jati dirinya yang sebenarnya. Hancurkan masa hidup mereka lewati pertempuran ini terlebih dahulu. Di samping itu, para dewa seperti Hera kini tidak berdaya melawan Nine Mawing. Begitu juga dengan Athena yang masih tidak menunjukkan pergerakan setelah terkena serangan dari 12. Hades pun kini juga nampak tidak berdaya dibuat Nine Mawing. Selain itu, Apollo juga nampak menderita dan tidak bisa memberikan perlawanan saat melawan Shortin. Di sisi lain, makhluk primordial seperti Orochi berhasil mencengkram Dionysus. Dan Golden Lion juga berhasil melumpuhkan Eros. Serta hasil yang sama juga diperoleh oleh Unicorn, Fenrir, dan Phoenix. Sedangkan 12 yang telah berhasil melumpuhkan Athena kini mencoba mencari mangsa baru. Zeus pun kini kembali meminta semua dewa untuk menggunakan wujud sejatinya. Bakar masa hidupnya dengan serangan balik kekuatan penuh. Athena pun menanggapi hal ini dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa. Jika ada entitas misterius di sini, dirinya takut mereka mungkin akan mati. Zeus menegaskan jika mereka tidak bertarung, dirinya takut mereka akan mati sekarang juga. Bahkan jika ada entitas misterius di sini, entitas lain mungkin tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Fortune yang mendengar semua ocehan ini hanya tersenyum dan menyebut para dewa terlalu naif. Jiang Cheng pun kini meminta semuanya mendengarkan dirinya. Gunakan seluruh kekuatan untuk membunuh para dewa. Jangan beri mereka kesempatan untuk melawan. Fortune yang melihat sikap Jiang Cheng menyebutnya sebagai kawan kecil yang bau. Jiang Cheng masih terlalu muda merasa gugup karena hal sekecil itu. Tapi justru itulah mengapa Jiang Cheng sangat lucu. Hingga kini para dewa membulatkan tekadnya dan membangunkan tubuh asli mereka dengan membakar umurnya. Hingga tekanan energi yang dihasilkan sangat kuat. Jiang Cheng pun tidak menyangka ini adalah energi yang sangat kuat. Jiang Cheng pun bertanya apakah ini kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya. Hingga kini para dewa telah kembali. Zeus pun kini meminta semua dewa mengikutinya untuk membunuh semut-semut ini dan musnahkan keempat hama itu. Namun sesuatu kini terjadi di mana sebuah cahaya menerangi di mana para dewa berkumpul hingga membuat mereka tidak bisa bergerak dan membuat kepala dari masing-masing dewa seperti terkena sebuah peluru. Jiang Cheng yang memperhatikan ini pun bertanya apa yang sedang terjadi. Segera Jiang Cheng menggunakan Eye of Void untuk memeriksanya. Setelah melihat keadaannya, Jiang Cheng nampak kaget mengetahui bahwa semua dewa telah mati. Hanya sebentar, kurang dari 1 detik, hanya dengan kilatan cahaya surgawi yang tampak hangat, para dewa utama ini seketika mati. Jiang Cheng pun seketika teringat dengan kata-kata Fortune. Apakah ini waktu yang disebutkan oleh Fortune sebelumnya? Jika itu benar, maka Fortune pasti tahu kebenarannya. Fortune seketika membaca pikiran Jiang Cheng dan mengatakan bahwa dirinya tahu. Tapi rahasia surga tidak bisa diungkapkan.
Mengetahui hal ini pada level Jiang Cheng saat ini membuat Jiang Cheng terbunuh dengan sangat cepat. Satu-satunya hal yang dapat dirinya katakan pada Jiang Cheng sekarang adalah makanan untuk Ten tidak terbatas pada dewa-dewa asing di depan mereka ini saja. Lapisan ke-9 dan ke-8 Tian Yuan berisi total 10.024 mayat dewa dan iblis, yang semuanya merupakan hadiah yang dikirimkan kepada Jiang Cheng dari atas. Ini cukup untuk Crimson Armored Elephant Battle untuk tumbuh. Jiang Cheng pun nampak kaget mendengar lebih dari 10.000 mayat ini. Jiang Cheng pun bertanya apakah mereka semua mati dalam sekejap barusan. Selain itu, ini hadiah untuk dirinya, siapa yang di atas tingkat eksistensi apa mereka. Fortune menyebut bahwa mereka hanya pemain catur itu saja. Meskipun Jiang Cheng adalah langkah catur yang sangat penting bagi mereka, Jiang Cheng bukanlah bidak catur biasa. Jiang Cheng, bidak catur yang bisa melompat dari papan catur. Di sisi lain, di sebuah tepi danau, terlihat seorang pria dengan pakaian jerami sedang memancing di sana. Pria jerami menyebut bahwa akhirnya dia di sini. Tidur siang dan jutaan tahun telah berlalu. Pria kecil itu di sini, akhirnya mereka bertemu. Dan gadis kecil ini memiliki bakat yang cukup bagus. Dia bahkan mungkin mampu memahami esensi jalan pemanah ilahi. Bahkan ada garis keturunan Jiuli di sini. Ini tidak buruk sama sekali. Jika demikian, dirinya akan mengirim Hao Yi yang merupakan tokoh mitologi legendaris yang dikenal sebagai pemanah ilahi. Mungkin Suan Yue bisa mewarisi warisannya. Lalu di saat itu tiba-tiba dari dalam danau ada sebuah proyeksi dari seorang pria tua yang mengatakan bahwa setelah bertahun-tahun perencanaan, anak ini akhirnya tiba. Pria jerami mengiyakan hal ini serta menyebut pria tua ini sebagai yang mulia surgawi. Yang mulia mengatakan bahwa selain mereka sepertinya ada orang lain yang membantunya menyusuri sungai waktu. Dirinya tidak tahu siapa itu, sepertinya Jiang Cheng punya banyak rahasia. Tidak jelas apakah ini rencana cadangan oleh individu-individu tersebut atau sesuatu yang lain sama sekali. Namun apapun itu bukanlah hal yang buruk. Jiang Cheng memiliki Crimson Armored Elephant Battle. Maka dirinya akan membunuh semua dewa dan iblis tingkat ke-9 dan ke-8 dari Tian Yuan. Lalu memberikan semuanya kepada Jiang Cheng untuk membesarkan serangganya. Sebagai hadiah kecil untuk pertemuan pertama mereka. Pria jerami mengatakan bahwa ini adalah dunia milik ras Yan Huangnya. Selama bertahun-tahun cukup banyak dari mereka yang mengutak-atik langit menyelinap ke sini untuk melarikan diri dari jalan surgawi. Mereka benar-benar pantas dibunuh. Hanya saja di surga membunuh begitu banyak raja ilahi tingkat ke-8 dan ke-9 sekaligus, dan bahkan beberapa Emperor Annihilation, dirinya khawatir para rival lama itu akan mengetahuinya. Yang mulia pun mengatakan bahwa itu tidak masalah. Dirinya akan mengambil tindakan. Semua Tian Yuan akan segera memasuki arus sungai waktu yang bergejolak. Apapun yang terjadi di sini tidak akan terdeteksi. Pria jerami sebagai murid pun mengerti serta mengucapkan terima kasih atas usaha yang mulia surgawi. Dalam pikiran pria jerami, bahkan yang mulia surgawi akan mengirimkan hadiah ucapan yang begitu megah. Dengan ini dirinya juga harus mengirim sesuatu. Jarang sekali semua orang tua itu mengurung diri. Dirinya tidak bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Tapi apa yang bagus untuk dirinya berikan? Apakah itu pohon pencerahan? Tapi sepertinya itu tidak cukup. Dengan ini dirinya akan memberinya semua fragmen Nine Nether yang telah dirinya kumpulkan selama banyak era. Yang mulia surgawi membunuh dewa dan iblis asing untuk membangkitkan Crimson Armored Elephant Battle untuk Jiang Cheng. Maka dirinya akan memberi Jiang Cheng fragment of the Ancient Netherworld untuk membangkitkan Nine Miasma Wing. Lalu di waktu yang sama, Jiang Cheng memberitahu Ten bahwa dirinya berjanji akan mengajak Ten makan prasmanan. Dan hari ini dirinya menepati janjinya. Ini dewa dan iblis semuanya untuk Ten dan anak-anaknya. Ten seketika meminta Jiang Cheng memaafkan kesalahpahaman dirinya sebelumnya tentang Jiang Cheng dan kutukan serta penghinaan yang dirinya pendam jauh di dalam hatinya.
Dirinya tidak pernah bertanya lagi mengapa Jiang Cheng memiliki 8 istri, tetapi dirinya bahkan tidak dapat menangani tiganya. Jiang Cheng pun seketika bingung maksud Ten dari kutukan dan penghinaan serta 8 istri ini apa-apaan ini. Ten pun menyebut bahwa bukan itu intinya adalah dirinya mengakui bahwa Jiang Cheng benar-benar ayah yang hebat. Dalam pikiran Jiang Cheng, bocah kecil ini terlalu banyak bicara hal-hal yang tidak penting. Jiang Cheng pun mengerti dan meminta Ten untuk segera pergi makan sekarang. Dirinya masih harus mengambil Tiger Soul Blade setelah Ten selesai makan. Ten pun kini segera berangkat dan mengajak anaknya untuk makan prasmanan sepuasnya. Seberapa banyak yang mereka bisa makan tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Dalam pikiran Jiang Cheng, setelah putaran makanan ini, mereka seharusnya bisa berkembang biak sampai menjadi bencana alam. Ten diperkirakan mencapai tingkat kemajuan kelima dan menyelesaikan transisi kehidupan keduanya. Lalu di saat itu Jiang Cheng melihat sebuah lintasan cahaya yang mendekat dan seketika masuk ke tubuh Nine hingga lonjakan energi pun terjadi. Jiang Cheng seketika memanggil Nen, namun Fortune bertanya mengapa Jiang Cheng begitu panik. Ini adalah fragment Nine Netherworld, ini barang bagus. Jiang Cheng pun bertanya soal benda ini. Sedangkan Nine pun kini merasa nyaman dengan energi yang mengalir masuk. Di saat itu Jiang Cheng pun bertanya apakah ini hantu istana Nine Netherworld yang muncul ketika Nine menggunakan bentuk embrio dunia Nine Netherworld untuk membunuh penguasa api. Apakah itu saat ini sedang disatukan dan diperkuat? Hingga kini proses penyatuan ini pun akhirnya selesai. Jiang Cheng pun bertanya apakah Nine menyelesaikan Nine Netherworld sepenuhnya. Fortune menyebut itu belum, mereka masih kehilangan beberapa fragment Nine Netherworld. Lebih jauh lagi, Kaisar Fengdu dan 10 Raja Neraka belum kembali ke posisi mereka. Jiang Cheng pun bertanya apa itu dan bagaimana mereka kembali ke posisi mereka. Fortune pun meminta Jiang Cheng untuk tidak khawatir. Jiang Cheng akan mengetahuinya setelah keluar dari sini. Di waktu yang sama, Yun Zhangtian sangat kaget mendengar kabar bahwa pintu masuk Tian Yuan menghilang. Penjaga pun membenarkan hal itu. Penjaga menjelaskan bahwa tidak lama setelah pemuda itu masuk, pintu masuk Tian Yuan tiba-tiba menghilang. Tanpa peringatan atau fluktuasi apapun, itu hanya berkedip lalu hilang. Yun Zhangtian pun menyebut ini berakhir. Dalam pikirannya, dengan perang gua bawah tanah yang sudah dekat, jika sesuatu terjadi pada Jiang Cheng, ini akan menjadi bencana. Penjaga pun kini berbisik kepada Yun Zhangtian bahwa semua orang mereka di sini. Yun Zhangtian pasti bisa mengandalkan mereka. Bagaimana kalau mereka menekan berita untuk sementara? Mungkin Tian Yuan akan muncul kembali. Yun Zhangtian marah mendengar hal ini dan seketika memukul penjaga ini serta bertanya, tahukah penjaga siapa pemuda itu? Pemuda itu adalah King of Xianhai, penguasa manusia. Penjaga sangat berani menindasnya apakah penjaga ingin memusnahkan keluarga Yun mereka. Yun Zhangtian pun meminta penjaga untuk segera mengirim pesan kepada pemimpi agung, Dewa Pedang dan Dewa Perang. Cari semua orang dari keluarga Xiao untuk ikut dengan dirinya. Mereka harus menemukan Jiang Cheng. Penjaga pun mengerti. Lalu saat kabar diberikan, Ling Qiu pun nampak sangat kaget, begitu juga dengan Han Yue. Suan Ji yang mendengar kabar ini segera meminta semua profesional tingkat nasional untuk memberikan segalanya ke lokasi dan cari Jiang Cheng. Lalu saat ini di zona perang Guanghai, Han Yue, Ling Qiu dan Suan Ji telah tiba di zona perang ini. Han Yue pun nampak kaget melihat Suan Ji yang datang ke sini. Ling Qiu pun bertanya mengenai invasi Xia oleh berbagai ras sudah dekat. Apakah semuanya baik-baik saja di gua bawah tanah? Suan Ji menyebut bahwa situasi di gua bawah tanah jelas tidak baik. Jadi dirinya menggunakan klon untuk mengatakan beberapa patah kata sebelum kembali. Suan Ji pun bertanya apakah masih belum ada kabar dari Jiang Cheng. Han Yue mengatakan bahwa dirinya meneliti mimpi ratusan miliar orang di negara Xia, tetapi tidak menemukan petunjuk. Ling Qiu juga mengatakan bahwa dirinya dan penjaga negara lain menggunakan indera spiritual mereka untuk mencari setiap inci negara Xia. Tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak Jiang Cheng dan Tian Yuan. Dalam pikiran Suan Ji pun akhirnya mengetahui bahwa inilah
penyebab bencana yang akan menimpa negara Xia. Inilah alasannya. Han Yue pun kini bertanya kepada Suanji, mungkinkah Jiang Cheng sudah mati? Suanji pun tidak membenarkan hal itu. Jiang Cheng akan baik-baik saja. Dia mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu. Semua orang bisa berhenti mencarinya. Ini sudah takdir. Hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum segel Dao Surgawi terbuka untuk tingkat ke-10. Persiapan perang mereka lebih penting. Dengan kepergian Jiang Cheng, mereka harus melindungi negara Xia. Ling Qiu pun meminta Suanji untuk tidak khawatir. Han Yue dan dirinya sama-sama telah mencapai level ke-10. Suanji menyebut itu bagus. Ling Qiu tidak perlu khawatir tentang gua bawah tanah. Fokus saja pada menjaga markas negara Xia untuk dirinya. Dirinya sendiri sudah cukup untuk melindungi negara Xia. Han Yue mengatakan bahwa pertempuran di gua bawah tanah sangat berbahaya. Han Yue pun meminta Suanji untuk membawa semua profesional yang Suanji bisa. Bawalah Ling Qiu ikut bersama Suanji. Kalau tidak, dirinya tidak akan merasa tenang. Suanji pun tidak menginginkan hal itu jika dirinya mati dalam pertempuran ini. Negara Xia akan membutuhkan seseorang untuk menopangnya. Paling tidak, mereka harus bertahan sampai hari Jiang Cheng benar-benar dewasa. Han Yue pun bertanya, bisakah Suanji benar-benar tidak mati? Suanji pun tertawa menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya bersumpah dirinya tidak akan pernah mati. Selamanya bersinar terang untuk negara Xia. Kemudian, saat ini di ruang waktu kekacauan bawah tanah, seseorang kini mengatakan kepada semuanya bahwa hanya dalam 3 hari, segel Dao Surgawi akan terbuka untuk tingkat ke-10. Mereka bisa bersiap untuk memulai. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa tidak ada leluhur yang dapat merasakan kehadiran Jiang Cheng. Hingga rencana pembunuhan mereka gagal. Dirinya punya perasaan bahwa segala sesuatunya mungkin akan berubah. Demon King pun mengatakan bahwa itu memang benar. Dirinya curiga orang-orang Yan Huang menyembunyikannya. Tapi tidak masalah karena dia tidak berani menunjukkan dirinya. Mereka habisi Suanji dan kelompoknya terlebih dahulu. Adapun Jiang Cheng saat dia muncul itu akan menjadi saat dia mati. Lalu saat ini setelah Ten makan dan minum sampai kenyang, saatnya untuk mulai bereproduksi. Hingga kini Ten mulai berevolusi. Notifikasi pun kini mengatakan bahwa Hell Crimson Armored Elephant Battle, Mother Insect yang bernama Ten kini reproduksi selesai. Setelah beberapa siklus perkembangbiakan, jumlah total keturunan telah mencapai 200 juta. Dan kini Ten telah naik ke level 164 atau setara tingkat 6. Dan Ten kini telah menyelesaikan life transisi keduanya. Inang dapat mengekstrak kemampuan lagi. Ten pun kini meminta Jiang Cheng untuk mengekstrak kemampuannya. Jiang Cheng menyebut Ten anak baik dan tidak hanya menjadi lebih tampan, tetapi Ten juga menjadi lebih berbakti. Dan segera Jiang Cheng mengekstrak kemampuan Ten. Hingga kini notifikasi mengucapkan selamat kepada Jiang Cheng atas perolehan kemampuan baru, Infernal Smelting Cauldron Rainbow. Notifikasi lain pun kini mengatakan bahwa Ten telah menyelesaikan lab transisi keduanya. Jiang Cheng dapat mengekstrak kemampuan lagi. Hingga kini sebuah catatan khusus terbuka, di mana waktu pemurnian 10 detik, serangan 3 detik, pendinginan 30 detik. Jika serangan yang diserap melebihi ranah serangga induk, diperlukan pemurnian dengan serangga keturunan untuk memberikan umpan balik. Biaya dimulai dari 1 juta. Meningkat secara eksponensial tergantung pada kekuatan serangan. Jiang Cheng yang melihat ini pun menyebutnya sangat kuat. Bukankah ini yang disebut melawan api dengan api yang legendaris? Namun jika dirinya bertemu dengan makhluk yang kuat, dirinya masih harus mengorbankan beberapa anak burung untuk memurnikannya. Ini sama seperti penghancuran dari Nine Miasma Wing. Keduanya merupakan tindakan bunuh diri dan harus dihindari kecuali benar-benar diperlukan. Untungnya masih cukup efektif melawan di bawah ranah Divine King. Lalu kini notifikasi berikutnya mengatakan bahwa reproduksi Crimson Armored Elephant Battle telah selesai, jumlah total keturunan 100 miliar. Jiang Cheng yang melihat ini pun tersenyum dan menyebut ini akhirnya mulai mencapai skala bencana alam. Dirinya penasaran seberapa kuat fisiknya setelah menyatu dengannya. Dan segera Jiang Cheng mencobanya dan mengaktifkan Divine Elephant Prison Suppressing Body secara penuh.
Hingga kini tubuh Jiang Cheng mengalami perubahan yang signifikan. Fortune menyebut bahwa adik kecil bau ini punya tubuh yang cukup bagus. Ten pun membenarkan hal itu. Dengan tubuh Jiang Cheng bahkan memiliki 80 istri pun tidak terlalu banyak. Nine dan Shorten pun nampak takjub melihat Jiang Cheng yang besar dan tinggi. 12 pun bertanya bukankah ukurannya hanya sedikit lebih besar dari Devouring Sky Locust miliknya. Apa masalahnya? Sedangkan Eleven hanya menutup matanya karena ini terlalu vulgar meskipun itu sangat seksi. Hingga kini Jiang Cheng mengayunkan tinjunya ke permukaan hingga getaran hebat pun terjadi. Getaran ini pun juga sampai ke area danau di mana pria jerami memancing. Pria jerami pun menyebut bahwa Jiang Cheng ini membuat keributan. Dirinya harus bekerja lagi. Lalu Jiang Cheng yang melihat ini menyebut bahwa kekuatan ini mungkin bisa membunuh seorang profesional tingkat 8 atau 9 dengan satu kali pukulan. Fortune pun bertanya apakah Jiang Cheng berencana membiarkan mereka terus menonton siaran langsung mengenai burung berjalan sepanjang waktu. Jiang Cheng yang belum sadar pun bertanya maksud burung berjalan ini hingga Jiang Cheng melihat ke benda pusakanya. Dan hal ini membuat Jiang Cheng seketika membatu dan menutupnya. Golden Lion pun mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak mengerti manusia apa yang mereka malukan. Fenrir pun bertanya bukankah mereka semua seperti ini apa yang disembunyikan. Unicorn pun bertanya bukankah tidak nyaman jika terus-menerus terkekang oleh pakaian. Orochi pun bertanya apa yang mereka tahu mereka memang belum berevolusi untuk memiliki rasa malu. Golden Lion menanggapi ini dan mengatakan bahwa Orochi bilang seperti itu seolah-olah Orochi punya rasa malu. Fenrir menyebut bahwa milik Orochi itu kecil dan tidak mencolok apakah itu sesuatu yang patut dibanggakan. Orochi seketika marah dan menyebut mereka jajingan itu bukan kecil, dirinya hanya menyembunyikannya. Phoenix pun mengatakan sebagai bawahan nomor 1 Jiang Cheng dirinya sendiri adalah burung. Dan dirinya bahkan belum mengatakan apapun. Mereka semua pun seketika bertanya kapan Phoenix menjadi bawahan nomor 1. Lalu Jiang Cheng pun meminta mereka semua untuk diam. Dalam pikiran Jiang Cheng selanjutnya dirinya harus berganti pakaian yang bisa berubah. Jiang Cheng pun kini meminta sebuah makhluk primordial untuk kembali. Mereka akan pergi ke tingkat 3 untuk mengambil Tiger Soul Blade. Fortune pun menyebut bahwa Jiang Cheng menutupi rasa malunya dengan pamer. Namun tahukah Jiang Cheng bagaimana cara menuju ke level ketiga? Jiang Cheng pun seketika terdiam. Dan segera Fortune mengaktifkan formasi Tai Chi Yin Yang Formation. Fortune pun meminta Jiang Cheng untuk berhenti berdiri di sana dan segera pergi. Jiang Cheng pun bertanya apakah kemampuan Fortune tidak terbatas bahkan di Tian Yuan. Fortune menyebut itu tidak sepenuhnya dirinya tidak bisa keluar di level ketiga. Bukan hanya dirinya, jika ada serangga Jiang Cheng yang muncul sekarang, mereka akan langsung mati di tempat. Dalam pikiran Jiang Cheng, bahkan Fortune dan serangga lainnya tidak bisa menginjakkan kakinya di sini. Betapa menakutkannya level ketiga ini. Dan saat Jiang Cheng masuk, Jiang Cheng pun kini sampai di sebuah tempat makam di mana di sini terdapat 10.000 makam tentara. Bahkan yang terburuk adalah senjata ilahi tingkat 1. Lalu tak berselang lama sebuah suara terdengar yang mengatakan bahwa Jiang Cheng akhirnya datang. Jiang Cheng pun bertanya siapa di sana dan memintanya untuk keluar. Suara ini pun mengatakan bahwa dirinya adalah sisa kesadaran Kaisar Ilahi Jiuli. Dan karena keterbatasan Dao Surgawi, dirinya tidak dapat mengungkapkan dirinya. Jiang Cheng pun seketika bertanya apa maksud dari Kaisar Dewa Jiuli ini. Suara ini pun mengatakan bahwa senjata The Imperial Tiger Slow Blade berkuasa tinggi atas semua senjata Dewa Pembunuh Sejati. Untuk menggunakan pedangnya, Jiang Cheng harus terlebih dahulu melewati barisan prajurit ilahi, mematahkan ketajaman 10.000 senjata, dan membuktikan hati Jiang Cheng yang tidak terkalahkan. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2-3 minggu lagi untuk 3 chapter. Sekian dan terima kasih.